Shalom Alehem, ketemu lagi di acara konten pujian sesi kedua bersama saya Penatua Novano Musloy yang pada hari ini akan menyampaikan firman Tuhan hati yang bijaksana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita minta bimbingan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu Bapa, Bapa sumber kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Bapa, di hari ini ya Tuhan, Engkau berkati kami dalam pembacaan dan perenungan yang kami akan sampaikan. Biarlah apa renungan yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi akan menjadi menetap dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan sandaran dalam kami menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik 18, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadamu, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka itu tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Maka Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab, dan kita yang mendengarkannya, melakukan dan mendengarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
2 Tawarik 18 ayat 12-22 ini di dalam bacaan SBU dikatakan hati yang bijaksana. Ada peribahasa, mulut diberi makan, pantat yang dicubit. Peribahasa ini punya arti, orang yang bicara manis tetapi niat hatinya jahat. Jangan cepat percaya terhadap setiap pujian, sanjungan, karena bisa jadi itu jebakan untuk menghancurkan diri kita. Dalam kehidupan, hal ini pasti pernah kita alami, dan ini ditampilkan juga dalam perikop saat ini. Ahab memanggil Mika, Nabi Allah, untuk mendengarkan suara Allah atas niatnya untuk berperang melawan Aram. Apakah bisa ia maju berperang bersama Yosafat melawan Aram untuk merebut Ramot Gilead? Mika menyampaikan bahwa Allah akan memberi kemenangan bagi Ahab. Namun Mika juga menyatakan bahwa dalam peperangan ini Ahab akan mati. Artinya ini adalah akhir kehidupannya. Ini pastinya bukan berita baik buat Ahab. Tidak seperti yang disampaikan oleh 400 nabi. 400 nabi hanya menyampaikan berita yang menyenangkan saja kepada Ahab. Sedangkan Mika secara jujur menyampaikan apa yang benar dari Allah, walaupun terdengar menyakitkan bagi Ahab. Pagi ini kita akan memulai kembali aktivitas kita. Kita akan bertemu dengan mereka yang suka menyanjung atau mengingatkan, menegur kita, belajar dari firman Allah pagi ini. Maka biarlah kita belajar untuk memaknai setiap sanjungan maupun koreksi yang kita terima. Jangan kita menjadi cepat berpuas diri ketika ada yang menyanjung kita, karena tidak selalu sanjungan itu keluar dari hati yang tulus memuji hasil pekerjaan kita. Namun jangan cepat juga menjadi marah ketika ada yang mengingatkan atau mengoreksi pekerjaan kita, karena itu tidak selalu keluar dari hati yang membenci kita. Ingatlah selalu untuk memaknai setiap sikap sesama dengan bijaksana, sehingga kita tetap hidup dalam kedamaian, karena bisa menata hati dan diri atas setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita berbicara jujur itu kadangkala ada dilema sendiri bagi kita. Kalau kita mengatakan yang sejujurnya, nanti kita takutkan ada pihak-pihak yang sakit hati kalau dia tidak menerima apa yang kita katakan. Tetapi kalau kita mengatakan yang baiknya saja, sebaliknya untuk menyenangkan hati dia, tentu hal ini juga tidak baik bagi kita dan juga bagi dia. Karena apa? Kita mengetahui hal yang tidak baik, tetapi kita mengatakannya dengan hal yang baik. Tidak apa-apa, biasa saja gitu. Nah, kita harus bisa belajar untuk berkata apa adanya. Kalau kita baik, ya kita katakan baik. Kalau tidak baik, kita harus katakan memang tidak baik itu. Apa adanya. Sekalipun apa yang kita katakan itu, apa yang kita ucapkan itu, mungkin ada pihak-pihak yang tidak terima dengan apa yang kita katakan. Tapi bagaimanapun juga kita wajib mengatakan yang baik, yang benar. Memang resikonya ada, mungkin kita bisa dimusuhi, mungkin kita bisa ditelakai dengan berbagai macam cara. Tapi itulah memang konsekuensi kita kalau kita mengikut daripada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tentunya kalau kita mengatakan yang
membenarkan orang yang tidak benar itu, tentunya Tuhan juga akan membenarkan kita dan Tuhan juga pun akan membela kita. Demikian renungan singkat dari saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus bersikap terhadap diri sendiri maupun juga terhadap orang lain melalui tutur kata. Biarlah dengan sikap dan tutur kata yang apa adanya, yang harus kita ucapkan, baik itu salah maupun benar, Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersikap jujur dan tidak membuat hati kecewa orang lain. Biarlah dengan renungan ini ya Tuhan, kami semuanya bisa belajar daripada kehendak-Mu untuk kami bisa melihat segala sesuatu permasalahan yang ada dengan baik dan menyikapinya juga dengan baik. Terima kasih Bapa atas renungan yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.